Sebelum nonton video ini, ada giveaway kalung emas dan kaos official Ikatan Cinta untuk pendaftar baru SpinPay. Download SpinPay sekarang di App Store dan Play Store. Ada yang langsung diambil sehingga meninggal. Barangkali Allah mau menyelamatkan tentang imannya, ya diambil mudah. Agar apa? Agar imannya tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia Siraman Kolbu dimanapun berada yang sedang menyaksikan acara ini, bagaimana kabarnya? Insya Allah mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah hari ini kita bisa live lagi, kita belajar lagi di Majelis Siraman Kolbu. Senang sekali saya Bobi Maulana beserta guru kita semua, Pak Ustadz Danu, bisa menemani pemirsa semua lagi. Selamat datang di Siraman Kolbu, sejukkan hati. Alhamdulillah pemirsa, atas izin Allah hari ini kita bisa bersama-sama belajar lagi tentang akhlak. Nah, temanya pas banget ya pagi hari ini, yaitu sakit karena akhlakmu, yang mana di acara ini di Siraman Kolbu sering sekali dibahas bagaimana ketika seorang itu sakit disebabkan karena buah tangannya sendiri, dan itu sangat berhubungan dengan akhlak ya Pak Ustadz ya. Silahkan tausiahnya sakit karena akhlakmu. Pak Ustadz Danu, silahkan. Terima kasih Mas Bobi. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita diberi kesehatan dan juga hidayah oleh Allah Ta'ala. Amin. Tema kita bagus, mengingatkan kita dengan salah satu ayat ya. Sakit karena akhlakmu. Memang selama ini orang itu hanya berpikir sakit itu karena virus, karena bakteri, karena telat makan, karena cuaca, disalahin semuanya ya. Karena cuaca, ya semuanya disalahin. Nah, di dalam Islam itu sudah diceritakan jelas oleh Allah Ta'ala, tapi kita sendiri seorang muslim itu nggak ngerti ya. Nggak ngerti kalau sakit itu sebenarnya dari perilaku kita sendiri. Allah sudah menceritakan dalam surat Asy-Syura ayat 30 itu, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat saydikum. Cerita ini harus kita fahami. Ini ayat Quran harus kita mengerti artinya apa. Dan apa saja musibah yang engkau terima, ini musibah yang engkau terima disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Nah, kita harus pelan-pelan memahami ayat ini. Musibah sesuatu yang tidak nyaman kita kita rasakan, sesuatu yang tidak nyaman. Itu dari perbuatan kita. Perbuatan kita itu bukan perbuatan yang baik, berarti perbuatan yang tidak baik di hadapan Allah. Di mana perbuatan itu Allah itu menyuruh sesuatu yang baik, benar, kita keluar dari jalur itu. Nah, dari perbuatan-perbuatan ini terakumulasi, akhirnya menumpuk seperti kita itu nyelengin uang ya. Kalau udah penuh baru itu dikeluarkan, bentuknya adalah musibah. Nah, yang paling ringan kita adalah sakit. Entah itu tabrakan biasa, lecet, tabrakan, kakinya patah, tangannya patah, itu semua dari perilaku manusia itu sendiri. Ya, bukan nasib, iya takdirnya memang dibikin oleh Allah Ta'ala seperti itu. Karena Allah mengatur semua yang ada di dunia. Sangat teliti. Jadi satu tabrakan, ada yang patah, ada yang meninggal, semuanya itu dari perbuatan manusianya sendiri. Kalau memang barangkali tidak manfaat, ada yang langsung diambil sehingga meninggal. Barangkali Allah mau menyelamatkan tentang imannya, ya diambil mudah. Agar apa? Agar imannya tidak rusak. Macam-macam. Nah, sakit dari perbuatan akhlak kita, inilah yang harus kita ketahui, kita sadari. Ya, kalau umpamanya kita suudzon, tidak dilarang kita itu suudzon di otak, nah nanti sakitnya ini pusing. Kalau suudzon itu dengan emosi, marah, yang marahnya itu disimpan, bisa aja nanti terakumulasi jadinya tumor di otak. Kalau marahnya itu keluar, kalau tadi tumor itu marahnya disimpan, kalau marahnya keluar, dikeluarkan, bentuk kata-kata, pikiran lagi mikir, keluarin lagi, itu bisa aja munculnya meningitis. Jadi radang selaput otak, di titik-titik itu aja sebenarnya. Ini persoalan yang suudzon. Kalau persoalannya itu nanti
emosional, terus jengkel, emosi jengkel, apa-apa jengkel, lihat ini nggak cocok jengkel ini. Sakitnya di kepala bagian belakang, itu nanti yang akan menjadikan seseorang itu bisa menjadi stroke. Nah, sakit inilah yang sebenarnya Allah sudah menceritakan ada di dalam Quran. Cuma bagaimana kita itu harus jangan. Kita ingat, la taghdab walakal jannah. Jangan marah bagimu surga. Sebenarnya hadis ini juga menceritakan bahwasanya orang itu dilarang untuk marah. Tapi kenyataannya kita itu malah marah. Banyak sekali yang marah. Enggak orang biasa, orang yang tahu agama pun marah. Lah kan lucu. Jadi mau kemana nih? Allah menyuruh fa'fu anhum, maafkan mereka, enggak mau. Karena saya merasa benar. Loh, persoalan bukan itu. Kalau kita seorang muslim, turutilah Allah. Kalau kita mau dikatakan takwa pada Allah Ta'ala. Nah, inilah cara Siraman Kolbu mengingatkan agar kita kembali ke jalan Allah. Rasulullah dilahirkan di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Nah, kita mencoba akhlak kita coba benahi. Jangan sampai kita benar-benar sakit. Kalau sudah sakit, ngabisin uang kita sendiri. Jadi kita ngeluh semuanya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran awal. Mudah-mudahan besok saya bisa menceritakan lebih jelas lagi. Amin. Mudah-mudahan manfaat. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Barakallah Pak Ustadz Danu, Masya Allah. Mudah-mudahan pemirsa juga lebih memahami bahwa ketika sakit itu semuanya bisa dilihat dari akhlak kita ya. Tinggal penjabarannya seperti apa, jenis-jenis sakitnya, makanya tonton terus Siraman Kolbu. Ke Cibarusah, ke Honolulu, kita persilahkan ini Ustazah Lulu. Monggo Ustazah. Ke Bekasi beli buah lobi. Terima kasih Kakak Bobby. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, insyaallah mudah-mudahan sehat, berkah, panjang umur dalam taat. Amin. Alhamdulillah Ustadz Danu, juga Kak Bobby, makan durian di Jelambar ini yang keren-keren apa kabar? Alhamdulillah, Masya Allah. Sering sekali kita mengatakan mudah-mudahan sehat walafiat. Sejatinya tidak hanya sebatas sehat lahir, tapi batin kita pun juga sehat. Tapi bagaimana melahirkan sehat yang kompak, benar-benar lahirnya sehat, batinnya juga sehat. Masya Allah. Tema kita tentang sakit karena akhlakmu. Nah, sejatinya Rasulullah adalah tauladan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada dalam diri Rasul suri tauladan yang baik bagimu. Nah, akhlak Rasulullah seperti apa? Akhlak Rasulullah khuluquhul Quran. Akhlak Rasul adalah Al-Quran. Karenanya Rasulullah tidak hanya sebatas membaca Al-Quran, tidak hanya sebatas menghafal Al-Quran, tapi mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari menjadi akhlakul karimah. Nah, betul sekali, Masya Allah. Sakit karena akhlakmu. Karenanya jelas sekali. Yuk jaga hubungan kita dengan Allah, hablum minallah, dan juga hubungan kita dengan manusia. Sebagaimana akhlak Rasulullah begitu indah. Karena tidak hanya sebatas hubungan dengan Allah, tapi juga hubungan dengan manusia. Dalam Al-Quran surah Ali Imran 133-134. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegera menuju ampunan Allah yang luasnya surga Allah seluas langit dan bumi yang Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Bagaimana Rasulullah senantiasa menjaga hubungannya dengan Allah. Rasulullah sholat kaki sampai bengkak-bengkak untuk sholat sunnah tahajud. Sahabat mengikuti, kemudian esoknya makan opor anget-anget gempor banget. Ternyata Rasulullah sholatnya lama, begitu khusyuk menikmati setiap bacaan sholatnya. Kemudian bagaimana Rasulullah senantiasa lisannya tidak luput dari zikir, tidak luput dari namanya beristighfar kepada Allah. Hablum minallah. Kemudian hablum minan nas. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Senantiasa berinfak, bersedekah tidak hanya sebatas di waktu yang luang, tapi bahkan yang sempit. Kemudian senantiasa menahan amarah dan juga senantiasa menjaga lisannya sehingga memaafkan, timbullah jiwanya untuk saling memaafkan dan cinta terhadap membalas kejahatan dengan kebaikan. Itulah akhlak Rasulullah SAW. Insya Allah mudah-mudahan kita jaga sehat kita, lahir batin kita, sehingga menghasilkan akhlakul karimah, akhlak yang mulia sebagaimana akhlak Rasulullah SAW. Ikan lohan punya pebarkah, mudah-mudahan
hidup kita berkah. Amin. Cori-cori, cupke-cupke. Insya Allah akhlak kita semakin hari semakin oke. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Amin. sepatu udah mulai tinggi, kemudian kita sama Iya sejajar. kan, sepantar ya. Bagus. Alhamdulillah. Berarti besok saya mesti pakai sendal teplek biar sepantar juga nih, Mbak. Udah begini aja. Ustazah. Untuk Pak Ustadz dan Ustazah, minum selasi campur minyak. Apa tuh? Terima kasih banyak. Pemirsa, Bisa jadi mudah-mudahan dari tema kita pagi hari ini, sakit karena akhlakmu, mengingatkan kita bahwa ketika kita sakit, kita harus langsung berpikir bahwa sakit ini adalah ujian dari Allah untuk mengingatkan kita tentang kesalahan kita. Kita bisa memperbaiki, meminta maaf kalau ada salah kepada orang di sekitar kita, dan memohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan atas sakitnya kita ya Pak Ustadz ya. Amin. Saat lagi pemirsa akan ada segmen TPO atau Tanya Pak Ustadz Danu. Ustadz Danu akan menjawab pertanyaan pemirsa melalui Instagram @officialmsctv atau WhatsApp di Siraman Kolbu.